dalam somatologia yang tentu Romo lebih paham daripada saya. Pertanyaannya, pada sisi lain kita mengenal teori tentang hierarki perundang-undangan, hierarki norma. Saya agak khawatir Romo confuse, Romo, antara etik dalam filsafat dan etik yang dibicarakan dalam forum ini, yaitu etik yang terkait dengan kode etik yang menjadi kewenangan dari Mahkamah MK, jadi kewenangan DKPP untuk melakukan pemeriksaan dalam satu proses peradilan etik. Etik seperti itu, saudara saksi, agak berbeda dengan etik yang kita pahami dalam filsafat. Dan berbeda konteksnya dalam hierarki norma-norma. Kalau merujuk kepada Kant, merujuk kepada Aquinas, merujuk kepada Ibnu Hazm atau Imam Ghazali, Prof. Yusuf terlalu lama. Teks di atas. Pertanyaan apa? Ya, pertanyaan akan segera. Tapi kode etik yang sekarang ini adalah kode etik yang diperintahkan oleh undang-undang. Dalam undang-undang MK, dalam undang-undang KPK, dalam undang-undang advokat. Dan itulah yang diadili, yang dijadikan dasar mengadili pelanggaran kode etik. Bukan pelanggaran kode etik seperti yang dipahami oleh Immanuel Kant dan Thomas Aquinas. Apakah Romo bisa membedakan antara norma dalam filsafat, norma etik dalam filsafat, dan norma etik dalam pengertian norma etik yang dibentuk atas perintah satu undang-undang yang kedudukannya tidak akan mungkin lebih tinggi daripada undang-undang itu sendiri? Persoalannya adalah, apakah pelanggaran etik dari filsafat membawa implikasi kepada penyelenggaraan negara harus begini seperti yang Romo katakan? Ataukah pelanggaran kode etik sebagai code of conduct di dalam norma etik yang dijadikan dasar keputusan DKPP dan MK, apakah itu akan menggeser satu keputusan yang didasarkan atas norma undang-undang? Mohon Romo jelaskan persoalan ini. Baik, dari Bawaslu ada pertanyaan? Dari Hakim yang mulia Prof. Arief, silakan Prof. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Terima kasih ahli Romo Magnis yang sudah memberikan beberapa catatan di dalam proses penyelesaian PHPU Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya ya pemirsa, kembali kami akan lanjutkan dialog kami dengan ahli hukum tata negara Bapak Sulaiman di sini sudah bergabung bersama kami di studio. Pak, tadi kita simak sedikit cuplikan pertanyaan yang disampaikan oleh kubu 02 yang mempertanyakan kepada Romo Magnis Suseno ini, apakah ada perbedaan pandangan etik dari sudut pandang filsafat maupun undang-undang? Menurut pandangan Bapak seperti apa? Ya, memang apa yang disampaikan oleh Prof. Yusril tadi menyinggung masalah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU ataupun Bawaslu. Ya. Kode etik yang dimaksud itu adalah kode etik yang diatur di dalam undang-undang dan di dalam peraturan di bawah undang-undang. Nah, sehingga Prof. Yusril mengatakan itu adalah kode etik yang pada dasarnya merupakan perintah dari undang-undang, sehingga undang-undang harus lebih tinggi daripada kode etik itu. Sama dengan advokat. Undang-undang advokat ya, itu juga mengatur tentang kode etik, tapi kode etik yang diatur menjadi bagian dari undang-undang itu sendiri gitu loh. Nah, apa yang disampaikan Romo Magnis tadi, menurut saya, kalau tidak salah juga Bang Yusril pernah bilang begitu, adalah etik yang di luar undang-undang gitu loh. Etik yang menjadi inspirasi, menjadi filosofi, menjadi landasan berpikir dari undang-undang yang akan dibuat. Nah, sehingga itu memang sangat penting. Persoalannya terkait dengan permohonan PHPU ini kan menjadi pertanyaan, di mana letak etik ini dalam membuat keputusan atau dalam melihat persoalan kasus ini gitu. Nah, menurut saya ya etik ini barangkali hanya sebagai perspektif. Baik, ini artinya Pak, keterangan yang disampaikan oleh Romo Magnis ini yang berkaitan dengan etik tadi ini bisa dikatakan mungkin kurang relevan atau
tidak berkaitan, tidak akan ada nanti pengaruhnya terhadap putusan MK sendiri? Relevan dalam arti dia memberi perspektif ya, wawasan. Tapi menurut saya tidak akan mempengaruhi kepada putusan mahkamah sendiri. Karena apa? Karena mahkamah kan mengambil keputusan menurut saya harusnya merujuk kepada undang-undang Mahkamah Konstitusi. Peraturan Mahkamah Konstitusi. Nah, undang-undang Mahkamah Konstitusi sudah mengatur secara rigid itu. Bahwa secara formal harus ada pernyataan oleh pemohon bahwa suara yang ditetapkan oleh KPU itu salah. Nah, di mana salahnya? Kenapa salah? Di mana kecurangannya kan begitu? Yang benar adalah seperti ini. Nah, yang benar ini yang sebenarnya kita tidak temukan di dalam permohonan 01 maupun 03. Oke. Berkaitan dengan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh KPU ini, Pak. Ini sebelumnya di sidang sebelumnya juga pihak KPU sudah menjawab mengenai gugatan yang disampaikan oleh kubu 03 bahwa seharusnya gugatan ini justru lebih tepat disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu. Nah, menurut Pak Sulaiman sendiri seperti apa? Ya, kalau kita bicara pelanggaran kode etik kan bukan sekedar dilaporkan ke Bawas, tapi sudah dihukum kan? Kan DKPP kan untuk sudah ada putusannya dan sudah ada sanksinya begitu. Sudah ada sanksinya. Tapi lagi-lagi putusan DKPP tidak bicara tentang ketidakabsahan capres. Ini artinya memang kanalnya sudah tepat begitu ya? Kepada menurut saya sudah selesai sebenarnya persoalan itu. Tapi ya pemohon kan berpikir lain ya silakan aja sih sebenarnya. Baik, Pak Sulaiman. Terima kasih atas waktu dan juga penjelasan yang dari tadi sudah disampaikan selama beberapa jam untuk membahas mengenai jalannya persidangan di MK hari ini. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, Breaking News TV On masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.